Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofbil Adi Hartawan, NPM 195415110. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Kajian Kelayakan Potensi dan Strategi Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Kelamono. Pada PPT ini ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir penutup. Yang awal, pendahuluan. Kawasan Taman Wisata Alam Kelamono terletak pada distrik Kelamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dan pengelolaannya berada di bawah Seksi Konservasi Wilayah 2 Tinambuan pada bidang KSD Wilayah 1 Sorong. Taman Wisata Alam Kelamono ditunjuk berdasarkan SK Mentan nomor 820 KPTS UM 2 1982 tanggal 10 November 1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Dati 1 Irian Jaya seluas 40 juta hektar sebagai kawasan hutan. Saat diadakan surat pernyataan pelepasan tanah adat, kemudian pada tanggal 29 Oktober 1991 diterbitkan berita acara tatan batas kawasan hutan Taman Wisata Kelamono dan disahkan tanggal 24 Februari 1993 dengan luas areal sekitar 1 juta hektar. Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari 1993 dikeluarkan SK penetapan wilayah kawasan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 219 KTPS 2 1993 tentang penetapan kelompok hutan Kelamono yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat 2 Sorong, Provinsi Daerah Tingkat 1 Irian Jaya seluas 1909,37 hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan wisata atau taman wisata. Latar belakang dan tujuan. Berdasarkan tipe konstruk ekosistemnya, kawasan TWA Kelamono tergolong dalam tipe hutan hujan tropis dataran rendah dengan memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, meliputi keanekaragaman hayati dan non-hayati serta memiliki bentuk landscape menarik untuk dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Untuk menyelaraskan antara fungsi dan potensi sumber daya alam yang terdapat di kawasan TWA Kelamono dengan aktivitas manusia dan pembangunan, perlu dievaluasi potensi objek daya tarik wisata alam dan merumuskan strategi pengelolaan ekosistem dengan mempertahankan fungsi dan manfaat kelestariannya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi ODTWA di kawasan TWA Kelamono dan mengevaluasi kelayakan potensi serta merumuskan strategi pengelolaan ekowisata di kawasan TWA Kelamono. Metodologi penelitian. Pertama itu ada tempat kawasan wisata alam Kelamono, distrik Kelamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Jenis metode penelitiannya itu metode deskriptif dengan menerapkan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan secara langsung atau survei. Teknik pengambilan sampel, penyebaran kuesioner dan wawancara dalam bentuk pemberian pertanyaan kepada responden dengan harapan dapat mewakili sifat populasi secara keseluruhan. 4 responden terdiri dari laki-laki dan perempuan yang mengunjungi kawasan TWA Kelamono dengan umur 17 tahun ke atas sebanyak 25 orang. Analisis objek dan daya tarik. Sesuai dengan kriteria penskrosingan pada pedoman analisis daerah, operasi, objek, dan daya tarik wisata alam. Rumus kriteria penilaian. Berikut adalah rumus dari kriteria penilaian. Hasil dan pembahasan. Potensi ekosistem dan potensi lingkungan. Untuk potensi ekosistem berdasarkan tipe ekosistemnya, kawasan TWA Kelamono masuk ke dalam tipe hutan hujan tropis dataran rendah dengan ciri berupa keanekaragaman jenis vegetasi dengan berbagai macam stratifikasi vegetasi, tingkat tiang dan pohon memiliki banyak cabang, berdaun lebat dan lebar, mendapatkan intensitas matahari yang cukup. Potensi lingkungan. Potensi lingkungan yang berada di dalam kawasan TWA Kelamono berupa panorama alam, berbagai jenis flora dan fauna, serta beberapa sungai yang mengalir di dalam kawasan.
Potensi tersebut merupakan potensi untuk menunjang kegiatan wisata alam. Kegiatan wisata alam pertama, birdwatching, mengamati burung secara langsung di dalam hutan merupakan kegiatan wisata alam yang dapat memberikan pengetahuan. Selain itu, pengunjung juga dapat melakukan pengambilan gambar atau foto dari objek wisata tersebut. Jungle trekking, di sepanjang jalur trek, pengunjung dapat menikmati suasana alam dan udara yang segar, mengenal berbagai macam jenis tumbuhan endemik TWA Klamono, serta dapat berjumpa dengan satwa langka. Fishing, hal menarik yang dapat dilakukan yaitu sambil memancing ikan air tawar, pengunjung dapat menikmati keindahan alam, serta berjumpa dengan berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang terdapat di taman kawasan TWA Klamono. Potensi flora dan fauna. Flora, berbagai jenis tumbuhan di dalam kawasan ini merupakan jenis yang umumnya tumbuh di hutan dataran rendah. Kegiatan inventarisasi memperoleh data berdasarkan tingkatnya, yaitu tingkat semai ditemukan sebanyak 102 jenis, pancang 102 jenis, tiang 88 jenis, dan pohon 102 jenis. Fauna, potensi berbagai jenis satwa, khususnya jenis-jenis yang telah dilindungi undang-undang seperti kakatua jambul kuning, kakatua raja, nuri merah kepala hitam, dan cendawasih. Berikut adalah tabel tingkat vegetasi dan nilai INP dari flora. Dan hasil inventarisasi fauna. Potensi ekonomi dan sosial budaya. Potensi ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan di dalam kawasan TWA Klamono berupa pemanfaatan tumbuhan non-kayu dan pemanfaatan satwa berupa rusa, pemanfaatan tumbuhan yang digunakan dalam pengambilan buah, sayur, obat, dan sebagai bahan dasar untuk tikar dan noken. Hasil pendapatan bulanan yang diperoleh dari hasil berkebun, meramu, dan berternak. Potensi sosial budaya. Berdasarkan sosial budaya yang berada di sekitar distrik Klamono tidak memberikan pengaruh terhadap sumber daya alam yang ada di TWA Klamono. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang berada di dalam distrik Klamono masih sangat sedikit dibanding dengan sumber daya yang ada. Penilaian objek dan daya tarik wisata alam pada kawasan TWA Klamono. Hasil rekapitulasi penilaian 9, kriteria menunjukkan bahwa nilai potensi objek daya tarik wisata alam di kawasan TWA Klamono sebesar 3.665 dengan nilai indeks potensi kelayakan adalah 704,33 atau 78,26%. Oleh sebab itu, kawasan TWA Klamono dikatakan layak untuk dikembangkan sebagai ekowisata. Berikut adalah analisis SWOT dari TWA Klamono. Strategi pengelolaan kawasan TWA Klamono mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati yang mencakup flora dan fauna, mengoptimalkan potensi sumber daya alam lainnya berupa potensi air terjun, goa dalam, dan fasilitas penunjang serta lahan yang memadai. Mengoptimalkan pengelolaan berdasarkan legalitas kawasan baik SK penunjukan kawasan maupun SK penetapan blok pengelolaan. Mengoptimalkan fungsi peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat melalui bidang wilayah 2 selaku institusi pengelolaan teknis pemerintah yang berkomitmen dalam pengelolaan TWA. Mengoptimalkan persepsi masyarakat yang mendukung upaya pelestarian kawasan hutan sebagai taman wisata alam dengan memanfaatkan dukungan para pihak atau stakeholder, baik pemerintah dan perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat melalui manajemen kolaborasi dalam program pelindungan, pengawetan, dan pemanfaatan potensi kawasan. Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman S2T. Mengupayakan program pengelolaan berdasarkan potensi keanekaragaman hayati, mengupayakan program pengelolaan berbasis blok pengelolaan sesuai legalitas kawasan yang dimiliki dalam pengurangan meningkatnya aksesibilitas kawasan, mengoptimalkan kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat melalui bidang wilayah 2 selaku institusi pengelolaan teknis pemerintah
yang berkomitmen dalam pengelolaan TWA dalam mengurangi ketergantungan masyarakat sekitar kawasan TWA Kelamono yang cukup tinggi melalui penciptaan program-program pemberdayaan masyarakat, memanfaatkan potensi sumber daya alam lainnya berupa potensi air, air terjun, goa, alam, dan fasilitas penunjang serta lahan yang memadai termasuk kondisi sosial dalam mengurangi peningkatan kebutuhan lahan sebagai konsekuensi laju pertumbuhan penduduk dan pengembangan wilayah. Memanfaatkan persepsi masyarakat yang mendukung upaya pelestarian kawasan hutan sebagai taman wisata alam dalam mengurangi perbedaan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam perspektif hak adat atau hak kuliah. Mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang W2O. Mengurangi minimalnya sumber daya, dana, sarana prasarana penunjang, dan SDM dengan mengoptimalkan dukungan para pihak stakeholder. Mengoptimalkan kebijakan otonomi daerah melalui peluang pemerintah daerah baik pemerintah Papua Barat maupun Kabupaten Sorong dalam pengelolaan sumber daya alam. Memanfaatkan kebijakan konservasi sumber daya hutan yang bersinergi dengan komitmen Provinsi Papua Barat. Mengoptimalkan kebijakan konservasi sumber daya hutan yang bersinergi dengan komitmen Provinsi Papua Barat. Mengoptimalkan dukungan para pihak, baik pemerintah dan perguruan tinggi, LSM, masyarakat melalui manajemen kolaborasi dan program perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan potensi kawasan guna mengurangi belum optimalnya implementasi program pengelolaan TWA Kelamono melalui manajemen kolaborasi. Yang terakhir, kesimpulan. Potensi daya tarik wisata alam di Taman Wisata Alam Sorong meliputi potensi flora fauna satwa liar, potensi jasa lingkungan, potensi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang mendukung dalam program pengelolaan kawasan TWA Kelamono. Berdasarkan hasil evaluasi penilaian objek daya tarik wisata alam di kawasan TWA Kelamono, dapat diketahui bahwa kawasan tersebut layak untuk dikembangkan dengan ekowisata dengan indeks kelayakan 78,26%. Strategi pengelolaan kawasan meliputi mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati yang mencakup flora fauna baik pada hutan alam maupun hutan tanaman serta ekosistem yang potensial dengan manfaat komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sorong dalam mengembangkan pariwisata. Mengupayakan program pengelolaan berdasarkan potensi keanekaragaman hayati, mengurangi minimalnya sumber daya dengan mengoptimalkan dukungan para pihak baik pemerintah dan perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat melalui manajemen kolaborasi. Mengurangi belum terwujudnya legalitas kawasan TWA Kelamono melalui perwujudan IUP Jasa Wisata dan IUP Sarana Wisata sebagai dasar implementasi program pengelolaan baik perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan evaluasi kesesuaian fungsi guna mengatasi ketergantungan masyarakat sekitar kawasan TWA Kelamono yang cukup tinggi terhadap potensi SDA kawasan ini. Berikut adalah jurnal yang digunakan pada PPT ini. Terima kasih karena telah menonton video yang tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.